Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji, mentor, beserta coach yang telah bersedia hadir dalam kesempatan kali ini. Dan terima kasih pula atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar calon pegawai negeri sipil. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Intansari, CPNS Kabupaten 50 Kota, Guru PPKN, golongan 3, Angkatan 6, UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur 9. SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur 9 berada di Jorong Galugua, Kenegarian Galugua, Kecamatan Kapur 9. Sekolah ini berdiri pada tahun 2006, di mana Jorong Galugua terletak 36 km dari Kecamatan Kapur 9. Visi dari SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur 9 ialah mewujudkan anak bangsa yang berkualitas dan berprestasi. Dalam menyusun rancangan aktualisasi ini, saya dibimbing oleh Coach Ibu Haja Deveni Ain MM, Widya Iswara, Ahli Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui video pembelajaran kelas 9 sebagai penerapan kurikulum merdeka di UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur 9. Yang melatar belakangi pengangkatan isu ini ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 tentang fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3, yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Kita ASN sebagai pelayan publik harus menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sehingga diadakanlah pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diatur dalam Parlan RI nomor 10 tahun 2021. Pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini bertujuan untuk terbentuknya Smart ASN. Di mana Smart ASN ialah ASN yang mampu beradaptasi dan responsif terhadap organisasinya. Dalam situasi di sekolah, permasalahan dari seorang guru ialah menurunnya kualitas pembelajaran di kelas pada masa COVID-19 yang berdampak pada hasil pembelajaran peserta didiknya. Sehingga dilakukanlah inovasi melalui media pembelajaran berupa video pembelajaran interaktif yang diharapkan dapat memotivasi peserta didik dalam proses belajar sebagai penerapan dari kurikulum merdeka. Berdasarkan pengamatan dan data yang saya peroleh di tempat saya mengabdi, terdapat beberapa isu, di antaranya yang pertama, belum adanya penggunaan model video pembelajaran interaktif dalam mengatasi kejenuhan peserta didik terhadap materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era kurikulum merdeka. Yang kedua, belum optimalnya strategi guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan disiplin peserta didik. Dan yang ketiga, kurangnya minat baca peserta didik terhadap buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi dari isu-isu yang telah dipaparkan sebelumnya, kemudian dianalisis menggunakan analisis USG, dipilihlah isu yang paling mendesak, di antaranya belum adanya penggunaan model video pembelajaran interaktif dalam mengatasi kejenuhan peserta didik terhadap materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan era kurikulum merdeka di UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur 9. Poin selanjutnya yaitu deskripsi khusus. Sebagai guru ahli pertama guru PPKN di UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur 9 memiliki tugas sesuai dengan sasaran kinerja pegawai, di antaranya yang pertama, membuat program pengajaran atau rencana kegiatan belajar mengajar tahunan. Yang kedua, membuat kelengkapan mengajar. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Yang keempat, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar. Yang kelima, melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Keenam, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 7, membuat dan menyusun lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Yang kedelapan, membuat catatan hasil belajar masing-masing siswa. 9, melatih dan membimbing ekstrakurikuler. Yang ke-10, melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Dan yang ke-11, melaksanakan kegiatan pengembangan diri melalui MDMP. Dalam lingkungan tempat saya mengerti, yang menjadi role model saya ialah Bapak M. Yusri SPD. Beliau lahir di Payakumbuh pada tanggal 21 Maret 1973. Beliau adalah atasan yang memiliki sikap profesional, smart, dan selalu menyemangati guru untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan. Beliau bertanggung jawab dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Sangat ramah dan kata-kata yang beliau gunakan sangat baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Beliau mengutamakan kepentingan bersama, selalu inovatif dan mampu bekerja sama dalam mengemban tugas negara. Rancangan aktualisasi. Terdapat 7 tahapan rancangan aktualisasi, diantaranya ialah kegiatan yang pertama, yaitu melakukan diskusi dengan mentor terkait dengan isu dan rancangan aktualisasi. Terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan materi atau bahan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor dan memaparkan rancangan penggunaan media video pembelajaran. Dan yang ketiga, mencatat saran dan usulan serta persetujuan dari mentor. Dari tahapan kegiatan yang pertama, terdapat nilai-nilai ASN serta output yang akan dihasilkan dan nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan yang pertama. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, mencari referensi rencana pelaksanaan pembelajaran. 2, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, menyerahkan RPP kepada mentor untuk diperiksa dan direvisi jika ada yang kurang sesuai. Dari kegiatan kedua, terdapat juga nilai-nilai dasar ASN serta output yang dihasilkan dan nilai organisasi dalam setiap kegiatan yang kedua. Setelah kegiatan kedua dilanjutkan dengan kegiatan yang ketiga, yaitu membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, mencari referensi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kedua, menyusun lembar kerja peserta didik. Dan yang ketiga, menyerahkan kembali lembar kerja peserta didik kepada mentor untuk diperiksa dan direvisi jika ada yang tidak sesuai. Dari kegiatan yang ketiga, terdapat nilai-nilai dasar ASN serta output yang dihasilkan dan nilai organisasinya. Dilanjutkan dengan kegiatan yang keempat, yaitu menyiapkan materi ajar dengan modal menggunakan video pembelajaran. Tahapan kegiatan keempat diantaranya, yang pertama, menyusun materi yang akan disampaikan dalam video pembelajaran. Yang kedua, mencari desain video pembelajaran melalui internet. Yang ketiga, menentukan aplikasi yang akan digunakan dalam pembuatan video. Dan yang keempat, membuat video pembelajaran. Pada tahapan kegiatan keempat, terdapat nilai-nilai dasar ASN serta output yang akan dihasilkan dari kegiatan keempat, dibarengi dengan nilai-nilai organisasi yang terkandung dalam setiap kegiatan yang keempat. Kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan kegiatan pendahuluan. Yang kedua, melakukan kegiatan inti dengan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan singkat RPP. Yang ketiga, melakukan kegiatan penutup dengan berdoa dan mengarahkan peserta didik untuk menarik kesimpulan. Dari kegiatan ini terdapat nilai-nilai dasar ASN serta output dan nilai organisasi yang akan dihasilkan.
Kegiatan yang keenam, melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama menentukan dan mengelompokkan nilai peserta didik sebelum menggunakan video pembelajaran. Yang kedua, menentukan dan mengelompokkan nilai peserta didik sesudah menggunakan video pembelajaran. Dan terakhir, menentukan apakah pembelajaran berhasil menggunakan video pembelajaran tersebut. Dari kegiatan yang keenam, terdapat nilai-nilai dasar ASN serta output yang dihasilkan dan nilai organisasi dalam setiap kegiatan yang keenam. Kegiatan yang terakhir ialah menyusun laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan ini dimulai dari menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan, kemudian melakukan koordinasi dengan coach terkait hasil diskusi dengan mentor, dan yang terakhir tersusunnya laporan aktualisasi. Dalam kegiatan ini terdapat nilai-nilai dasar ASN dan output yang dihasilkan serta nilai organisasi. Rencana jadwal aktualisasi dimulai dari kegiatan yang pertama, yaitu melakukan diskusi dengan mentor yang dimulai dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Kegiatan yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pada minggu kedua, membuat lembar kerja peserta didik dilaksanakan pada minggu ketiga, menyiapkan materi ajar dengan modal menggunakan video pembelajaran dilaksanakan pada minggu keempat, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilaksanakan dalam 2 minggu, yaitu pada minggu 5 dan 6. Melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada minggu ke-7 dan menyusun laporan aktualisasi dimulai dari minggu 5, 6, dan 7. Sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.